Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ahadia dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Abdurrab. Di sini saya akan menjelaskan tentang model dokumentasi keperawatan yang sering dibahas dalam literatur. SOR atau bisa disebut Source Oriented Record. Di sini ada beberapa bagian yang menjelaskan tentang SOR. Pertama, bagian penerimaan klien mempunyai lembaran isian tersendiri. Maksud di sini, perawat harus mempunyai biodata pasien dan apa riwayat penyakit pasien. Yang kedua, dokter menggunakan lembaran untuk mencatat instruksi, lembaran riwayat, penyakit, perkembangan penyakit. Jadi, di sini dokter juga mempunyai catatan terkhusus agar saat dokter menginstruksikan perawat, jadi perawat tahu apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, perawat menggunakan catatan keperawatan. Begitupun multidisiplin lainnya mempunyai catatan masing-masing. Jadi perawat harus mempunyai catatan masing-masing. Ya, seperti apa riwayat penyakit pasien, terus apa yang harus diminum obatnya pasien, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan. Di sini ada beberapa juga. Yang pertama, menyajikan data yang secara berurutan dan mudah diidentifikasi. Maksud mudah diidentifikasi ini, kita mudah mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Yang kedua, memudahkan perawat untuk secara bebas bagaimana informasi akan dicatat. Yang ketiga, format dapat menyederhanakan proses pencatatan masalah, kejadian, perubahan, intervensi, dan respon klien atau hasil. Sedangkan kerugian, di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, potensial terjadinya pengumpulan data yang terpisah karena tidak berdasarkan urutan waktu. Nah, makanya dari itu kita harus benar-benar teliti sebagai seorang perawat untuk mendata apa saja yang dibutuhkan oleh klien dan rumah sakit dan lain sebagainya. Yang kedua, kadang-kadang mengalami kesulitan untuk mencari data sebelumnya tanpa harus mengulang pada awal pencatatan. Nah, tadi kan di keuntungan tuh sudah menjelaskan memudahkan perawat untuk secara bebas bagaimana informasi akan dicatat. Nah, dari sini aja kerugiannya aja kalau kita tidak teliti dalam mencatat, semua informasi yang kita dapat tidak valid. Dan kerugian lainnya juga ada beberapa juga di sini yang sudah saya tuliskan. B. Problem Oriented Record atau bisa disebut POR. Catatan berorientasi pada masalah. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, model ini memusatkan data tentang klien didokumentasikan dan disusun menurut masalah klien. Jadi, kita sebagai seorang perawat, kita harus tahu masalah klien kita apa dan disusun dengan teratur. Yang kedua, dokumentasi jenis ini mengintegrasikan semua data mengenai masalah yang dikumpulkan oleh dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam pemberian layanan kepada klien.
Model dokumentasi ini terdiri dari beberapa, yaitu pertama, data dasar, data yang berisi semua informasi yang telah dikaji klien ketika pertama kali masuk rumah sakit. Data dasar mencakup pengkajian keperawatan, riwayat penyakit atau kesehatan, pemeriksaan fisik, pengkajian ahli gizi, dan hasil laboratorium. Yang kedua, daftar masalah. Daftar masalah berisi tentang masalah yang telah teridentifikasi dari data dasar. Selanjutnya, masalah disusun secara kronologi sesuai tanggal identifikasi masalah. Yang ketiga, daftar awal asuhan keperawatan. Rencana asuhan ditulis oleh tenaga yang menyusun daftar masalah. Selanjutnya, keuntungan. Keuntungan di sini dimaksud fokus catatan asuhan keperawatan lebih menekankan pada masalah klien dan proses penyelesaian masalah daripada tugas dokumentasi. Jadi kita lebih mengutamakan masalah klien kita apa, dan kita harus bisa menyelesaikan masalah klien. Sedangkan kerugian, kemungkinan adanya kesulitan jika daftar masalah belum dilakukan tindakan atau timbulnya masalah yang baru. Jadi kita harus menyelesaikan dulu apa saja keluhan klien, biar agar kita tidak timbul masalah baru lagi. C. Progress Notes. Progress Notes berisikan perkembangan atau kemajuan dari tiap-tiap masalah yang telah dilakukan tindakan dan disusun oleh semua anggota yang terlibat dengan menambahkan pada gambar yang sama. Di sini juga ada beberapa acuan progress notes dapat digunakan antara lain. Pertama, SWOT. Maksud SWOT di sini itu subjektif data, objektif data, analisa atau assessment, dan plan. Yang kedua, swiper. Maksud di sini swiper, swap ditambah intervensi, evaluasi, dan revisi. Yang ketiga, PIE atau problem, intervensi, evaluasi. Selanjutnya, di sini juga ada beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungan, fokus catatan asuhan masalah keperawatan lebih menekankan pada masalah klien dan proses penyelesaian masalah daripada tugas dokumen. Jadi kita di sini harus bisa menyelesaikan masalah klien kita. Jangan kita menyelesaikan dokumentasi kita dulu. Kita harus menyelesaikan dulu masalah klien kita, baru menyelesaikan dokumentasi kita. Sedangkan kerugian, kemungkinan adanya kesulitan jika daftar masalah belum dilakukan tindakan atau timbulnya masalah baru. Jadi kita harus menyelesaikan dulu semuanya yang di keuntungan itu, baru agar kita tidak menimbulkan masalah yang baru lagi. D. Progress Oriented Record. Di sini ada 3 jenis catatan perkembangan, yaitu catatan perawat, flowchart, dan catatan pemulangan atau ringkasan rujukan. Di sini saya akan membahas maksud dari flowchart. Di sini flowchart ini memungkinkan perawat untuk mencatat hasil observasi atau pengukuran yang dilakukan secara berulang yang tidak perlu ditulis secara naratif. Terus flowchart yang biasa dipakai adalah catatan klinik, catatan keseimbangan cairan dalam 24 jam, catatan pengobatan, catatan harian tentang asuhan keperawatan.
Sedangkan catatan pemulangan dan ringkasan rujukan di sini dimaksud dipersiapkan ketika klien akan dipulangkan atau dipindahkan pada tempat perawatan lainnya guna perawatan lanjut. Terus pencatatan pemulangan klien ditunjukkan untuk tenaga kesehatan yang akan meneruskan home care dan juga informasi pada klien dan sebagainya. Terus, ketiga jenis ini digunakan baik pada sistem dokumentasi yang berorientasi pada sumber maupun berorientasi pada masalah. CBA atau Charting by Exception. Nah, maksud di sini Charting by Exception itu adalah sistem dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Keuntungan CBA mengurangi penggunaan waktu untuk mencatat sehingga banyak waktu yang digunakan untuk asuhan langsung pada klien. Selanjutnya, di sini ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya tersusun standar minimal untuk pengkajian dan intervensi. Kedua, data yang tidak normal nampak jelas dan lain sebagainya. Sedangkan kerugian, pencatatan secara narasi sangat singkat, sangat tergantung pada checklist. Yang kedua, pencatatan rutin sering diabaikan. Jadi kadang kita mencatat, kita kan sebagai seorang perawat nih, kadang kita kan awal-awal mulanya pasti kan kita rajin gitu mencatat. Tapi catatan kita yang sering itu kadang diabaikan juga oleh perawat lain atau tenaga-tenaga medis yang lain. PA atau Problems, Intervention, and Evaluation. Penggunaannya di sini ada beberapa poin. Format PA tepat digunakan untuk sistem pemberian asuhan keperawatan primer. Yang kedua, pada keadaan klien yang akut, perawat primer dapat melaksanakan dan mencatat pengkajian waktu klien masuk dan pengkajian sistem tubuh dan diberi tanda PA setiap hari. Yang ketiga, setelah itu perawat assessment atau PA akan melaksanakan tindakan sesuai yang telah direncanakan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian di sini juga ada beberapa. Yang pertama, memungkinkan penggunaan proses keperawatan. Kedua, rencana tindakan dan catatan perkembangan dapat dihubungkan. Sedangkan kerugian tidak dapat digunakan untuk pencatatan untuk semua disiplin ilmu. Yang kedua, pembatasan rencana tindakan yang tidak aplikatif untuk beberapa situasi keperawatan dan lain sebagainya. Focus atau Process Oriented System. Di sini ada beberapa poin. Pertama, focus dapat digunakan untuk menyusun fungsi DAR sebagai kunci dan pedoman terhadap kewajiban orientasi proses. Yang kedua, jika menuliskan catatan perkembangan, format DAR atau Data Action Response dengan 3 kolom. Maksud data di sini data subjektif, objektif yang mendukung dokumentasi fokus. Sedangkan action, tindakan keperawatan yang segera atau yang akan dilakukan berdasarkan pengkajian atau evaluasi keadaan klien. Response atau keadaan respon klien terhadap tindakan medis atau keperawatan. Selanjutnya, di sini juga ada keuntungan dan kerugian. Sedangkan keuntungan, istilah virtuous lebih luas dan positif dibandingkan penggunaan istilah problem dan lain sebagainya. Sedangkan kerugian,
Penggunaan catatan action dapat membingungkan, khususnya tindakan yang akan atau telah dilaksanakan dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menulis dan menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.